Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Astagfirullah, kisah seorang ahli tahajud yang tidak mendapatkan jaminan surga ternyata semasa hidup melakukan hal ini. Tahajud adalah salat malam yang istimewa karena memiliki banyak keutamaan. Namun di balik itu terdapat sebuah alasan yang membuat seseorang ahli tahajud tidak mendapatkan jaminan surga, padahal ia rajin salat selama 20 tahun. Simak kisahnya. Perintah salat tahajud ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam dalil lain, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Mengutip buku Keajaiban Tahajud, Subuh, dan Duha untuk Hidup Berkah, Bergelimang Harta, Sukses dan Bahagia oleh Farid Taufik Al-Jakwin, ada sebuah kisah tentang seorang ahli tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Ia sangat rajin melakukan sholat tahajud dan dalam 20 tahun tak pernah meninggalkannya. Suatu hari saat ia hendak mengambil air wudhu, ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat ada sosok yang duduk di depan pekarangannya. Abu bin Hashim bertanya padanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" Orang tersebut tersenyum lalu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Lalu Abu bin Hashim bertanya kembali, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat tersebut menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukanmu, pelayan Allah." Melihat malaikat yang memegang buku yang cukup tebal, lalu Abu bin Hashim bertanya, "Malaikat, buku apa yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah koleksi nama-nama kekasih Allah." Mendengar ucapan malaikat tersebut, Abu bin Hashim berharap ada namanya tercatat, karena ia telah rajin sholat tahajud selama 20 tahun. Ia pun bertanya, "Oh malaikat, apakah namaku tertera dalam buku yang kamu bawa?" Ia percaya bahwa namanya akan tercatat. Malaikat mengatakan, "Saya akan buka." Malaikat pun membuka buku besar tersebut. Setelah mengurutkan dari awal sampai akhir, rupanya nama Abu bin Hashim tidak ada di dalamnya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Malaikat meneliti pelan-pelan dengan cermat, kemudian ia berkata, "Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini." Abu bin Hashim pun bergetar lalu jatuh di depan malaikat. Ia menangis dan mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Ia menyesali dan berkata, "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pecinta Allah." Keluhnya yang masih menangis sesenggukan. Malaikat berkata lagi, "Wahai Abu Hashim, saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur, wudhu dengan air dingin saat yang lain tertidur di tempat tidur. Tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda." Kemudian Abu bin Hashim kembali bertanya, "Apa penyebabnya?" Malaikat pun menjelaskan, "Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Tetanggamu ada yang sakit atau kelaparan, tapi kau bahkan tidak melihat atau memberi makan. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi kekasih Tuhan jika Anda sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah?" Kata sang malaikat. Mendengar apa yang disampaikan malaikat, Abu bin Hashim serasa disambar petir di siang bolong. Dia menyadari bahwa hubungan pemujaan manusia tidak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga untuk sesama manusia. Adapun kisah wanita rajin sholat dan puasa setiap hari tapi masuk neraka karena tetangga. Hidup damai dengan tetangga adalah impian semua orang, khususnya para wanita yang lebih sering berada di rumah. Selain kehidupan yang tenang dan damai di dunia, berhubungan baik dengan tetangga juga membuat kita bisa beribadah dengan tenang untuk bekal akhirat nanti. Mungkin sebagian orang, khususnya para wanita, banyak yang tidak menyadari bahwa hubungan yang buruk dengan tetangga dapat membuat ibadah seseorang menjadi sia-sia dan bahkan menempatkan seseorang wanita di dalam neraka. Ada seorang wanita yang senantiasa mendirikan sholat malam dan rajin berpuasa setiap hari, namun tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Disebabkan karena wanita tersebut melakukan suatu hal yang sering diremehkan oleh banyak kaum muslimin. Para sahabat telah menyebutkan tentang dua orang wanita. Salah satunya adalah wanita yang banyak melakukan ibadah, namun ia sering menyakiti tetangganya. Yang kedua adalah wanita yang tidak banyak melakukan sholat sunnah, namun ia tidak pernah menyakiti tetangganya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang menyakiti tetangganya tempatnya berada di neraka. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, si fulana adalah seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa pada siang hari, rajin beramal serta banyak bersedekah, namun ia menyakiti tetangganya dengan perkataannya." Maka Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan kepada wanita tersebut, ia termasuk penduduk neraka." Para sahabat bertanya lagi, ada seorang fulanah yang lain yang sholatnya hanya sholat wajib dan sedekahnya juga sesekali saja, namun dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia adalah termasuk penduduk surga. Faedah dari hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya. Hadis ini juga merupakan peringatan bahwa menyakiti tetangga dapat menghilangkan banyak kebaikan seorang hamba, karena kesalahan-kesalahan dapat menghapus kebaikan, sebagaimana kebaikan dapat menghapus kesalahan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, maka adapun orang yang berat timbangan atau kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu neraka Hawiyah itu, yaitu api yang sangat panas. Maka neraca manakah yang lebih berat, kelak itulah yang menentukan apakah kelak berada di neraka atau di surga. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.